I'll pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Ya Pak, Halo? ini bisa dimulai ya Pak? Ya, saya nunggu. Baik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Gadjah Mada, program studi bisnis perjalanan wisata. Di sini saya berniat untuk mewawancarai terkait sinergi dari Forum Kampung Bahasa dengan pemerintah dalam pengelolaan Kampung Inggris. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nila Azizatu Sadiah, bisa dipanggil Nila. Kemudian ada rekan saya. Saya Revangga Kesya Putra, Pak. Oke. Saya Priyambudri Rizali. Baik, Pak. Mungkin Bapaknya bisa perkenalan juga ya, Pak? Oke. Halo, saya Adi dari Forum Kampung Bahasa. Mohon maaf tadi di sebelah rumah karena ada masjid waktunya Trikul Oh Gofir iya, jadi Pak. terganggu. Ini saya ke kantor ternyata hari ini ada lembur juga jadi agak terganggu. Saya juga mau minta maaf, Pak. Tadi agak telat soalnya agak nyasar dikit. Oke. Ya, Ini pertanyaan pertama ya, Pak. ya silakan. Pertama, sinergi dari Forum Kampung Bahasa dengan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan Kampung Inggris tuh awalnya seperti apa sih, Pak? Oke, terima kasih. Sebetulnya Forum Kampung Bahasa ini saya perkenalkan dulu ya. Forum Baik. Kampung Bahasa ini adalah komunitas atau forum yang diperuntukkan untuk milik lembaga kursus yang ada di Kampung Inggris Pare. Sebetulnya kami ini di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, bukan Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri. Mungkin definisi pariwisata itu adalah wilayah daerah pariwisata juga menggait kami karena banyaknya wisatawan atau orang yang datang di Kampung Inggris. Itu sih. Jadi sebetulnya kami ini di bawah naungannya secara formal atau secara formalnya itu kita di bawah Dinas Pendidikan. Gitu. Secara formal di bawah Dinas Pendidikan. Gitu. Terus kemudian sinergi yang kita bangun, kita selalu diikutkan terkait dengan direct promotion ke daerah-daerah. Kita selalu mengenalkan terkait dengan Kampung Inggris Pare, di mana sebetulnya ini pendidikan, bukan basisnya pendidikan, bukan untuk wisata gitu. Begitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi Forum Kampung Bahasa ini berarti. Iya, kita dilibatkan Dinas Pariwisata terkait dengan event ini direct promotion. Jadi di Kabupaten Kediri itu ada event direct promotion. Kita dengan Dinas Pariwisata itu kita mengadakan pameran ke daerah-daerah gitu. Itu yang kerjasama selama ini yang kita ya terjalin dengan Dinas Pariwisata begitu. Kalau boleh tahu bentuk event yang diselenggarakan dengan kedua pihak itu seperti apa ya, Pak? Eventnya ya satu tadi terkait dengan direct promotion. Terus kemudian kemarin itu kita mengadakan Kampung Inggris Mengajar. Sebetulnya itu kan event kita juga ada event tahunan, rencananya ini adalah Maulid Akbar. Maulid Akbar itu kan sebetulnya eventnya keagamaan, tapi karena jadi pengunjungnya banyak,
dan pesertanya banyak, jadi wisatawan gitu. Jadi nggak ada sebenarnya kita di Kampung Inggris ini nggak ada terkaitan erat dengan pariwisata gitu. Lebih terikatnya sebetulnya dengan pendidikan begitu. Tapi kita bisa membuat wisata baru gini. Jadi kita punya di Forum Kampung Bahasa itu kita punya namanya Kongko Budaya. Kongko Budaya ini masih project ya, masih project. Karena kita baru mengusulkan tempat sanggar seni dan budaya untuk teman-teman. Jadi rencananya memang tahun depan di tahun 2023 itu ada kita mengajukan ke desa, kita mengajukan Pemkab Pemerintah Kabupaten Kediri lewat desa, yaitu punya ruang terbuka hijau di mana di situ bisa menjadi tempat panggung seni dan budaya, di mana setiap akhir pekan kita akan menampilkan wisata itu ya, kebudayaan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ini, di mana itu adalah peserta kursus yang ada di Kampung Inggris. Itu proyek kami ke depan seperti itu. Nah, itu menjadi wisata baru sebetulnya. Tadi ada kerjasama dengan dinas pendidikan ya Pak. Terus yang melatar belakangi dilakukannya sinergi dengan dinas pendidikan tersebut apa ya Pak kalau boleh tahu dalam pengembangan Kampung Inggris ini? Oke. Karena kita ini kan pendidikan formal, bagaimanapun kita di bawah naungan dinas pendidikan. Banyak hal yang terkait dengan kerjasama dengan dinas pendidikan. Satu terkait dengan perizinan operasional kita, pendirian kita itu kan dari dinas pendidikan melalui pendidikan non formal. Sekarang kami di bawah Dirjen Vokasi kan itu. Terus kemudian ke depan tahun 2023 kita sudah mengajukan kayak exhibition pameran atau exhibition ke kampus-kampus terkait dengan program-program lembaga yang ada di Kampung Inggris ini. Itu sih. Kemudian bagaimana sih bentuk pengelolaan atau partisipasi Forum Kampung Bahasa ini terhadap Kampung Inggris itu sendiri, Pak? Jadi partisipasinya Forum Kampung Bahasa ini kan sebagai wadah bagi lembaga-lembaga yang di Kampung Inggris ketika ada permasalahan apapun ini bisa dipecahkan di Forum Kampung Bahasa ini. Jadi itu salah satu fungsinya. Dulu banyak lembaga yang datang ketika musim liburan saja. Untuk antisipasi itu makanya kita bentuk komunitas namanya Forum Kampung Bahasa ini. Ketika ada apa-apa maka Forum Kampung Bahasa gitu. Pasca pandemi ini keterlibatan Forum Kampung Bahasa adalah membranding kembali Kampung Inggris setelah pasca pandemi. Ini visi misi kami di tahun 2002-2003. Makanya kemarin kita buat acara Kampung Inggris Mengajar. Ekspektasi orang ketika ke Kampung Inggris itu kan semua orang bisa ngomong bahasa Inggris. Termasuk warga, pedagang kaki lima, pemilik kos-kosan. Tapi ketika di sini mereka, ternyata bahasa Jawa semua kan itu. Nah, untuk membranding itu kemarin kami dari Forum Kampung Bahasa memberikan pelatihan kepada warga sekitar di Kampung Inggris. Kemarin itu pesertanya hampir 1.000 orang dibagi menjadi 60 pos sinau yang ada di Kampung Inggris, memberikan pelatihan bahasa Inggris secara gratis. Nah, dan itu sekarang masih berjalan gitu. Itu yang kontribusi FKB di Kampung Inggris gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sih bentuk kerjasama atau sinergi Dinas Pariwisata dengan Forum Kampung Bahasa ini dalam mengembangkan Kampung Inggris? Sinergi kita dengan Dinas Pariwisata, satu kita sering dalam 1 tahun kita pasti ada namanya direct promotion.
Direct promotion itu memperkenalkan lembaga-lembaga yang ada di kampung Inggris lewat forum kampung bahasa di daerah-daerah di mana kita di mana banyak anak yang datang dari kampung Inggris. Jadi kita punya semacam ini ya, dari mana sih kira-kira anak-anak pengunjung yang paling daerah potensial orang datang kampung Inggris. Nah, kayak Jabodetabek kemarin di tahun 2022 ini kemarin ada 5 kali kita direct promotion. Pertama ke Pacitan, terus kemudian bulan November kemarin itu bulan Agustus ya, bulan Agustus itu di Yogyakarta. Terus kemudian bulan November kemarin di Bandung. Nah, seperti itu. Jadi dengan Dinas Pariwisata kita buat direct promotion, selain ada kampung Inggris, juga termasuk destinasi wisata yang lainnya yang menunjang kampung Inggris, biasanya kita difasilitasi untuk direct pro itu. Itu sih Mas. Baik Pak. Dengan adanya sinergi ini, apakah ada pengaruhnya Pak terhadap berkembangnya kampung Inggris? Halo, kurang jelas. Halo, mohon maaf. Dengan adanya sinergi dengan Dinas Pariwisata ini, bagaimana Pak pengaruhnya? Oh ya, jadi ya berpengaruh, sedikit banyak berpengaruh. Karena ketika direct promotion, mau nggak mau biasanya yang datang itu adalah pihak travel. Nah, pihak travel kan gitu ya, bukan sekolah, banyak yang travel. Tapi kemarin di 2023 ini kami memberikan saran masukan terkait dengan direct promotion selanjutnya. Akhirnya banyak kepala sekolah yang diundang. Nah, ini kan sangat pengaruh kita juga karena pangsa pasar kita adalah sekolah, kampus, dan ya penunjang pendidikan begitu. Nah, kalau travel ini kemarin jadi gini, travel sekarang sudah mulai masuk ke kampung Inggris. Jadi menjadi paket eduwisata belajar 1 hari gitu kita bisa. Jadi beberapa kali teman-teman travel dari luar kota, ketika dia mau ke Bromo, ketika lewat Kediri pasti mampir ke kampung Inggris. Mereka mengenalkan anak-anak, oh ini loh belajar bahasa Inggris dalam waktu 3 jam di sini. Kita kasih pembelajaran selama 3 jam. Akhirnya mereka, oh ya gini ternyata menarik. Jadi Ke depan diharapkan bisa 1 minggu, 2 minggu. Tidak. Halo? Terdengar, Pak? Dengar Pak, dengar. Halo? Iya, terdengar Pak. Itu. Jadi intinya karena adanya sinergi dengan Dinas Pariwisata terbentuk kayak paket wisata baru gitu ya Pak? Wisata edukasi ke kampung Inggris. Iya, betul. Edukasi wisata, judulnya Edukasi wisata. begitu. Baik Pak. Eduwisata. Oke, ada lagi silakan. Untuk melaksanakan sinergi ini kan pasti ada faktor-faktornya ya kan Pak. Faktor pendukung apa Pak yang ada dalam sinergi dengan Dinas Pariwisata ini? Faktor pendukungnya adalah gini. Di kampung Inggris ini kan banyak orang gitu ya. Ini kan kadang ke Bromo, ke Bali. Nah, ini ada peluang sebenarnya. Peluang yang kita tangkap sebagai pendukung Dinas Pariwisata. Kenapa tidak anak-anak yang di kampung Inggris ini liburannya nggak harus ke Bromo atau ke Bali, tapi kita arahkan ke destinasi yang ada di Kediri. Kediri ini juga punya Gunung Kelut, punya destinasi-destinasi desa wisata yang bisa dikunjungi anak-anak. Nah, nggak perlu membuang uang di kota lain, tapi di Kediri sendiri. Itu yang pendukungnya bagi Dinas Pariwisata. Gitu. Ada destinasi baru, jadi timbal baliknya ketika anak-anak ini berwisata nggak perlulah ke Bali atau ke Bromo, tapi ini di Kediri sendiri begitu. Itu Mas. Kemudian itu tadi yang Bapak sebutkan tentang faktor pendukung.
Nah, selain faktor pendukung, apakah ada faktor penghambat dari sinergi ini, Pak? Eh, kita selalu melakukan evaluasi ya, evaluasi terkait dengan apapun kegiatan dengan dinas pariwisata, termasuk tadi saya sebutnya direct promotion itu kita selalu evaluasi, terus kemudian dari evaluasi itu kita kita tidak lanjuti. Begitu juga dengan ini faktor penghambat, kadang destinasi wisata yang ada di Kebun Kediri ini belum siap, terutama desa-desa wisata yang buatan di Kebun Kediri ini belum siap. Belum siap dengan fasilitasnya. Jadi kadang seadanya ya gitu. Nah, ini yang apa ya, perlu diperbarui dan perlu bimbingan dari dinas pariwisata gitu. Oh iya, saya tambahkan terkait pendukung. Beberapa hari yang lalu dari dinas pariwisata juga memberikan terkait dengan pelatihan pengelolaan homestay buat pemilik kos dan homestay yang ada di kampung Inggris. Ini juga menjadi apa ya, sinergitas juga ya dari dinas pariwisata dan forum kampung bahasa. Ngomong keinget. Oke, silakan. Kalau untuk yang penghambat tadi Bapak bilang kan yang tentang fasilitasnya. Kalau untuk Iya, SDM-nya sendiri baik. gimana Pak? Untuk SDM-nya. Mm-mm, betul. SDM, alhamdulillah ini sering dari dinas pariwisata itu melakukan workshop di desa atau destinasi-destinasi itu terkait dengan workshop kayak seminar atau workshop pengelolaan desa wisata, bahkan sering diajak ke Jogja. Kemarin itu di desa kali mana itu sering kok diajak studi banding ke beberapa daerah di Jogja itu. Jadi menjadi apa, eh, menjadi destinasi kunjungan desa wisata itu ada, dari hambatan itu ada apa ya, ada solusi dinas diberikan pelatihan begitu. Kemarin itu hampir 3 hari, 1 hari pelatihan di sini, berikutnya dibawa langsung ke lapangan ke Jogja kayak gitu. Eh, kalau untuk workshopnya itu dilakukannya baru setelah adanya sinergi atau sebelum-sebelumnya sudah ada Pak? Baru setelah ada sinergi ini begitu. Bahkan di desa itu bentuk mana itu kan Inggris ini belajar bagaimana budayaan ikan lele begitu dari hulu ke hilir, itu nanti khusus gitu. Halo. Iya, Pak. Terus kemudian ada lagi desa, kita kan di desa ini juga punya bibit kebun ini jambu. Nah, di situ nanti juga menjadi desa wisata, destinasi wisata baru. Bagaimana teman-teman yang selain belajar bahasa Inggris itu dimasukkan, digiring ke kebun jambu itu, bagaimana dari mulai pengelolaan kebunnya sampai hasil dari kebun itu. Dan tentu saja ada satu lagi yang ini masih proyek kami di 2023, jadi adalah nah, Ustadz War beliau dan buku masih bisa literasi teman-teman yang menemuinya. Allah ada lagi silakan. Gini Pak, dalam sinergi ini kan pastinya ada kayak pembagian tugas gitu Pak, pembagian peran. Peran dari masing-masing
FKB sama Dinas Pariwisatanya ini apa, Pak? Kalau boleh tahu. Oke, kalau di FKP sendiri kan sebetulnya lebih ke pengelolaan kursusnya begitu ya. Pengelolaan kursusnya. Terus terkait dengan desa wisata nanti wilayahnya pemangku wilayah atau desa. Ada desa wisata di desa. Terus kursus ya dan ikan tentunya yang ada itu dinas pendidikan wisata itu. Dinas pariwisata, apa sih dampak yang ditimbulkan dari sinergi ini? Dampaknya ya kampung Inggris kembali normal pasca pandemi gitu. Kalau sebelum pandemi ini anak yang belajar di kampung Inggris per bulan paling tidak hampir 5 sampai 10 ribu. Nah, sekarang ini kan masih 70% dari itu ya. Ketika kita ada sinergisitas ini, harapannya kembali seperti sebelum pandemi, begitu. Untuk kunjungan ke kampung Inggrisnya itu sendiri tadi kan Bapak bilang 3 jam ya, Pak. Ada yang lebih nggak, Pak, sampai menginap di beberapa hari gitu atau beberapa hari? Lebih. Kunjungan itu ada gini ya, ada kunjungan yang 3 jam, ada anak yang belajar di sini itu minimal ada yang 2 minggu sampai 6 bulan, begitu. Halo? Ya, baik Pak. Jadi tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa ada juga rencana buat membentuk desa wisata atau kampung wisata ya Pak. Jadi itu tuh terbentuk muncul idenya tuh setelah pandemi dan banyak apa namanya anak yang belajar bahasa Inggris di situ atau sebelumnya sudah memiliki rencana sebelum itu Pak? Ya, desa wisata ini sebagai penunjang, idenya muncul sebelum pandemi jauh hari sebetulnya. Karena di sini kan banyak pendatang. Kenapa kita juga tidak memanfaatkan potensi yang ada di desa? Nah, ini sebetulnya wilayahnya desa. Harusnya memang ini FKP dan desa yang jadi narasumber biar lengkap. Harusnya ini masukannya buat kakaknya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dinas Pariwisata, terus Dinas Pendidikan, sama Forum Kampung Bahasa itu sampai sekarang masih bahkan sekarang tidak hanya Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan, seluruh SKPD itu sudah mulai bersinergi, termasuk dengan Balitbangda, termasuk dengan DPMPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat itu loh, desa. Nah, kemarin kami mewakili menjadi lomba inovasi program yang kami bawa adalah Kampung Inggris Mengajar, mendapatkan juara. Jadi sekarang seluruh mulai merapat dan bersinergi dengan kami, termasuk dengan sehat. Sedikit banyak perlu terkait dengan karena di sini juga banyak pendatang terkait dengan penularan HIV/AIDS, terus kemudian penyuluhan terkait dengan penyakit yang menular ya, tentunya begitu. Jadi semua dinas sekarang sudah mulai merapat dan kita saling bersinergi, gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa sih dalam mengembangkan
harus bersinergi dengan Forum Kampung Bahasa? Kenapa nggak sama yang eh sebetulnya pertanyaan gimana? Mohon maaf, bisa diulang? kenapa sih Pak dalam mengembangkan kampung Inggris ini harus bersinergi dengan Forum Kampung Bahasa? Kenapa tidak dengan dinas yang lain seperti itu Pak? Oke. Karena memang forum kampung bahasa ini yang mengerti lapangan di kampung Inggris, karena yang punya forum kampung bahasa ini kan kumpulan orang-orang yang punya lembaga kursus yang mengembangkan kampung Inggris. Sementara dinas-dinas ini kan baru saja mereka merapat. Hampir 20 tahun kami ini tidak pernah nggak pernah dapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Kediri. Setelah periodenya Mas Dito atau Bupati yang ini kita baru saling bersinergi. Begitu. Jadi memang Kemudian forum kampung bahasa ini anggotanya adalah pemilik sebetulnya sudah bisa itu Baik, kemudian kalau ini ada kemungkinan ada sinergi baru kalau misal ada pihak swasta yang ingin bergabung ke Kampung Inggris ini, mohon maaf, bergabung bersinergi dengan Forum Kampung Bahasa ini, Pak? Kami lihat dulu bergabung dalam hal apa, gitu. Kalau dalam hal ekonomi, pengembangan ekonomi kerakyatan, kami insya Allah dengan tangan terbuka untuk menerima. Nah, di pendidikan, insya Allah kami selalu terbuka dengan silakan, mempersilahkan gitu. Pokoknya intinya sinergitas itu di mana membuahkan hasil bagi masyarakat. Karena prinsip kami di Forum Kampung Bahasa adalah ketika kamu berkarya, ketika kita berkarya, semaksimal mungkin memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Gitu. Kalau itu membuat manfaat untuk orang-orang sekitar kita, kenapa tidak kan begitu? baik Pak, kemudian apa sih Pak manfaat yang paling terlihat atau manfaat yang paling signifikan dari sinergi antara Kampung Inggris dengan antara Forum Kampung Bahasa dengan Dinas Pariwisata? Tadi sudah saya sebutkan yang signifikan karena ini tadi sudah saya sebutkan ya. Datangnya ini mendatangkan anak pertama tadi ketika kita kerjasama dengan travel, terus kemudian travel itu ke sini paling tidak 1 jam 2 jam mereka ngerti terkait dengan pembelajaran di kampung Inggris. Kemudian ketika liburan di next kunjungan dia pasti akan di sini lebih dari 3 hari, ya 1 minggu 2 minggu. Nah, artinya dengan hasil yang signifikan dari kerjasama Dinas Pendidikan dengan sinergi antar Dinas Pendidikan dengan Forum Kampung Bahasa adalah banyaknya pendatang baru atau pengunjung baru ke Kampung Inggris yang sebelumnya belum kenal Kampung Inggris, akhirnya tahu Kampung Inggris. Gitu. Kemudian ada nggak sih Pak dampak negatif antara Dinas Pariwisata dengan Forum? Jadi negatif. Tuh. Kemudian program apa sih Pak yang akan pariwisata Forum kami mengembangkan kampus? Saat tadi sudah saya sampaikan di promotion jalankan, terus kemudian ini membangun spot-spot baru terkait dengan destinasi wisata. Tadi juga sudah saya sebutkan, kita akan buat ini di mana ada budaya
di tiap minggunya nanti suku dari apa? Jadi kampung Inggris ini adalah miniatur Indonesia. Di sini ada pemuda seluruh sisi. Dan mereka biasanya kelompok-kelompok. Nah, ini dengan ini berbahaya, sangat berbahaya. Artinya bisa meningkat. Nah, dulu ketika tahun 2000-an, 2001 itu gesek. Nah, kami di forum Kampung Bahasa Kongko Budaya ini, di mana kita dalam 1 bulan sekali ada namanya program Kongko Budaya, di mana program itu adalah kita berdiskusi terkait dengan satu masalah, nanti kita diskusi di situ, terus kemudian dari Sumama, dari komunitas anak-anak Makassar menampilkan senian apa dari Makassar, anak-anak dari Maluku atau dari Moluska menampilkan kesenian apa gitu. Ini salah satu upaya kami untuk tidak terjadi gesekan antar suku gitu. Nah, ini dari situ akan timbulkan spot destinasi baru kan, wisata. Dan ini juga sekedar. Kemudian ada juga Kampung Inggris LC itu juga bekerja sama dengan FKB, atau itu juga sudah merupakan bagian dari Kampung LC itu lembaga kursus bagian dari Forum Kampung Bahasa, begitu. Jadi setiap lembaga kursus di sini mesti memakai nama Kampung Inggris kayak gitu. Di sini ada 164 lembaga kursus, Pak. Semuanya tergabung menjadi Forum Kampung Bahasa. Dan LC itu adalah salah satunya anggota kami, begitu. Baik, terima kasih. Oke. Jadi ada 164 lembaga itu, ada namanya LC, ada namanya Mahesa, ada namanya Global, ada namanya Elvas, ada namanya Mr. Bob. Nah, itu kita berkumpul bergabung menjadi namanya Forum Kampung Bahasa, begitu. Sampun. Ini Pak, program apa saja Pak yang pernah dibentuk sama sinergi ini? Akibat sinergi ini terbentuk program apa aja Pak? Halo, nggak kedengaran? Mohon maaf, bisa dikencangkan dikit. Dari sinergi ini, program apa nih Pak yang terbentuk secara rutin? Dengan sinergi dengan mana? Dengan Dinas Pariwisata, FKB dengan Dinas Pariwisata. Oh, direct promotion itu program rutin kami dengan Dinas Pariwisata. Selalu dilakukan dalam 1 tahun, kita pasti ada direct promotion 4-3 kali. Berarti pasti rutin. Masih ada keinginan untuk melanjutkan ya Pak, sinergi antara FKB dengan Dinas Pariwisata? Itu program tahunan, Mas. Program tahunan. Insya Allah tiap tahun kita pasti diajak itu. Terus kemudian itu pasti itu. Jadi itu merupakan program tahunan ya Pak. Terus Iya. itu cuman kerjasama dengan Dinas Pariwisata atau bergabung dengan kayak Dinas Pendidikan dan dinas yang Bapak sebutkan tadi? Terima kasih. Itu Dinas Pariwisata dengan berbagai macam destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Kediri, plus pasti yang paling wajib ikut biasanya Forum Kampung Bahasa atau Kampung Inggris. Itu pasti wajib ikut. Gitu. Biasanya peserta destinasi itu ada 20 tabletop, nggak sampai sih, ada 15 tabletop dari Kampung Inggris atau FKB, biasanya dicatat sampai 5-6 itu. Nah, kami akan menawarkan kita gilir anggota-anggota yang belum pernah ikut. Nah, itu kita gilir, ada lembaga LC, lembaga Mahesa, lembaga Global, itu kita gilir. Kalau yang sudah berarti giliran yang belum. Kan kita ada 164 itu tuh. Nah, itu kita gilir. Kita berangkat 6. Baik Pak. Kemudian ini mengenai kayak misal kepala desa dari pengelolaan nggak sih Pak? Oh, sangat berpartisipasi, sangat berpartisipasi
Ketika ada COVID, kami nggak bisa buka kembali kalau ada partisipasi dari kepala desa sebagai pemilik wilayah. Karena tahu sendiri ketika COVID itu kan orang harus dikarantina, sementara kita mendatangkan siswa. Kalau nggak ada partisipasi dari desa, oke. Suaranya nggak kedengeran kah? Kedengeran. Oke. Oke, sangat ya contohnya tadi itu ketika ada COVID tuh kita, wow boleh masih boleh buka sama Pak Kepala Desa, bagaimana nanti pentingnya itu sangat 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 ini sangat kooperatif kita sama Pak Kepala Desa. Bahkan kita sama-sama dengan Kepala Desa ini membuat peraturan desa atau perdes gitu. Terima kasih. Kalau untuk masyarakat sekitarnya sendiri itu ada kayak partisipasinya untuk mengelola atau sekedar menjadi pelengkap buat pengunjung yang berkunjung ke Kampung Inggris itu sendiri, Pak? Masyarakat sekitar sekarang kita libatkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ketika kita berkarya, maka masyarakat sekitar harus ikut menikmatinya kan itu. Masyarakat sekitar sudah mulai dari awal itu sangat mendukung. Buktinya kemarin kita juga buat masyarakat sekitar 5.000 orang. Ini mau ini anak mungkin dia respon mereka sudah ikut berpartisipasi. Ya Pak, tadi kan kepala desa setempat berkontribusi, apalagi nah itu cara survive-nya pas masa pandemi COVID seperti pas masa pandemi COVID kita bentuk relawan desa. Kita bekerja sama dengan desa, kita bentuk relawan desa. Di relawan desa itu kita ada satu, kita sewa tenaga medis atau tenaga dokter sendiri khusus menangani Kampung Inggris. Kita punya tempat untuk isolasi mandiri hampir 20 kamar. Nah, kita nggak mungkin karena orang banyak pasti ada case pasti ada. Terus ketika ada anak sakit, kita sediakan dokter gitu. Dokter ketika ada di lembaga A, anaknya sakit, ada 2 orang sakit, maka dokter itu datang ke lembaga A itu. Nah, terus kita buat peraturan protokol kesehatan kedatangan ke Kampung Inggris itu dengan desa. Dan penegaknya atau ya penegaknya, pengontrol dari semua adalah dari desa. Begitu. Begini Pak, saya kemudian mau tanya pada soal, masa Oke, silakan. baik Pak, saya mau bertanya tentang klasifikasi orang untuk menjadi tutor di Kampung Inggris itu seperti apa Pak? Apakah harus orang sana, minimal lulusan apa? Bagaimana Pak? Nggak harus. Klasifikasi tutor untuk di Kampung Inggris ini kan kita terdiri dari 164 lembaga kursus. Setiap lembaga punya kualifikasi sendiri-sendiri. Kebetulan saya ini Mahesa Institute. Kami punya brand di program TOEFL. Karena kami sudah bekerja sama dengan ETS sebagai Test TOEFL Center di Kampung Inggris, salah satunya Test TOEFL Center. Karena brand kami di TOEFL, maka tempat tidak harus dari Kampung Inggris, dari manapun boleh. Asalkan satu, nanti lulus seleksi, kita ada 3 tahapan seleksi berkas, seleksi wawancara, dan seleksi micro teaching. Kami menyebutnya micro teaching. Terus kemudian dia atau si tutor ini paling nggak punya nilai TOEFL ITP, karena dia guru TOEFL maka minimal 550 begitu. Tuh, kalau dari lembaga-lembaga lain itu punya standar sendiri-sendiri begitu. Punya standar sendiri-sendiri. Kalaupun si guru ini tidak pernah di Kampung Inggris, biasanya kalau di tempat kami akan kami kursuskan dulu di tempat lain atau kami ikutkan di kelas kami atau istilahnya kami itu kelas training itu 1 bulan.
melihat cara guru senior mengajar, gitu. Itu kalau di tempat kami. Di tempat lain akan berbeda lagi, gitu Kak. Karena kami belum punya ini, karena perekrutan ini adalah hak setiap lembaga kursus yang kita tidak boleh, FKP pun tidak boleh masuk ke dapur lembaga kursus, begitu. Karena pengurus sendiri adalah punya lembaga kursus, begitu. Baik, Pak. Apakah Kampung Inggris ini pernah mendatangkan tutor dari luar negeri, Pak? Dan cara mendatangkannya itu bagaimana? Apakah kerjasama dengan lembaga luar negeri, Pak? Ya, kami pernah kerjasama dengan English for Indonesia ya. Dubes Inggris untuk Asia Pasifik namanya Malik, bersama direkturnya British Council Pak Paul, sama brand ambassador-nya British Council Reza Hardian. Itu salah satu kerjasama kami dengan British Council. Terkait dengan native speaker, ada beberapa lembaga anggota kami ini memang pernah kerjasama dengan beberapa ini. Selain British Council, ada Javato. Ini teman-teman datang dari forum. Jadi per lembaga tadi itu. Ada teman-teman kebanyakan ISEC. Kan ISEC ini natifnya kadang tidak dari Amerika atau tidak dari Inggris, tapi dari itu kan seperti sebagai bukan itu. Tanya mengenai sepan kemarin, Pak, yang biasanya satu kelas 20, maka maksimal 15 begitu. Yang biasanya satu asrama berempat, maka diisi 2. Begitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih atas Ya, sama-sama. jawabannya. Oh iya, tambahan. Ketika COVID terjadi, jadi orang sebelum masuk kampung Inggris, itu waktu itu kita harus pakai tes ini ya, swab atau tes ini PCR atau apa itu. Nah, itu. Kalau reaktif maka tidak boleh masuk kampung Inggris, tapi kalau negatif itu boleh gitu. Jadi sebelum ke sini, anak juga kita kirim, orang tua kita kirim form surat pernyataan bahwa sebelum kampung Inggris anak ini nggak kemana-mana begitu, nggak, artinya nggak keluar, nggak dari luar kota mana-mana, benar-benar stay di kotanya itu. Terus kemudian waktu ke sini dia itu sudah bawa formulir pengisian itu, begitu. Ya lumayan agak ribet waktu awal COVID dengan bukanya kampung Inggris, gitu. Baik, terima kasih Kak. Pak, mungkin untuk pertanyaan dari kami cukup itu saja. Jadi tadi dapat disimpulkan bahwa Forum Kampung Bahasa itu tidak bekerja sama hanya dengan Dinas Pariwisata, akan tetapi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan serta kepala desanya pun juga ikut bekerja sama. Betul. Kemudian juga kayak pembatasan siswa ketika pasca pandemi COVID, kemudian ada juga event-event rutin yang dilakukan untuk pengembangan dan meningkatkan kualitas kampung Inggris itu sendiri. Kemudian terdapat juga banyak manfaat yang telah didapatkan. Mungkin cukup sekian, cukup itu saja pertanyaan dari kami ya Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya ya, mengganggu waktunya. Sekian dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi ya Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak.
atas Ya, jawaban dan Assalamualaikum waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.